Jadi ciri-ciri orang yang bodoh menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu ada 6, Bu. Yang pertama, al-ghadabu bila sababin, marah tanpa sebab. Nah, kalau ada orang marah-marah tanpa sebab, hati-hati. Berarti itu kata Sayyidina Ali adalah orang yang nggak punya ilmu, nggak diapa-apain marah, ya. Ketemu kita cemberut, marahnya sama siapa, semua orang dicemberutin. Na'udzubillah. Ciri yang kedua, wal kalamu fi ghairi naf'in, ngomong yang nggak ada manfaatnya. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik, berkata yang bermanfaat. Kalau enggak baik, kalau enggak ada manfaatnya, lebih baik diam. Ciri yang ketiga, wal 'atiyatu fi ghairi maudhi'iha, memberi yang bukan pada tempatnya. Memberi itu perbuatan yang baik, tapi kalau bukan pada tempatnya maka menjadi tidak baik. Kita nraktir teman baik, tapi kalau masih punya hutang sama orang lain, hutang adalah kewajiban, maka kewajiban kita adalah melunasi hutang dulu. Jangan hura-hura, jangan raktir teman. Maka raktirnya kita kepada teman itu menjadi tidak baik. Kenapa? Karena kita masih punya kewajiban melunasi hutang kepada orang lain. Ciri yang keempat, alla ya'rifa shadiqahu min aduwwihi, tidak bisa membedakan mana teman, mana musuh. Nggak bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Dari dulu sampai sekarang yang namanya bergaul kita harus tetap hati-hati, ya. Yang mana nih yang kayaknya bisa kita jadikan teman, yang mana yang harus kita jauhi. Gampang. Yang bisa mengajak kita dekat kepada Allah, mengajak kita menjadi lebih baik, itulah kita yang jadikan teman. Tetapi kalau dia mengajak kita jauh dari Allah, mengajak kita kepada keburukan, maka maaf, tolong kita jauhi. Cukup sekedar say hello saja, jangan dijadikan teman. Ciri orang bodoh yang kelima adalah ifsya'us sirri, menyebarkan rahasia pribadi. Nih Bu, kita zaman sekarang nggak sadar kadang nyebarin rahasia pribadi, nyebarin aib sendiri. Karena udah ada medsos, ya. Kalau bikin status, hati-hati. Kalau statusnya hura-hura, statusnya santai-santai sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang sampai sifatnya aib, berantem sama suami, kesel sama tetangga, marah sama mertua, marah sama anak, marah sama mantu, hati-hati. Ini sama saja kita mencoreng wajah kita sendiri. Jangan dikira orang akan simpati dengan status-status kita yang seperti itu. Justru orang akan menjauhi kita dan takut berteman dengan kita karena kita punya karakter yang buruk, yang sengaja tanpa sadar kita tunjukkan lewat status-status jelek kita. Na'udzubillah. Ciri yang keenam adalah wathiqatu fi kulli ahadin, percaya pada semua orang. Dalam hidup kita ada yang senang, ada yang benci, ada likers, ada haters, ya istilah anak-anak muda sekarang. Maka hati-hati, jangan mudah percaya kepada orang lain, jangan sembarangan curhatin rahasia pribadi kepada orang lain. Kalau ada masalah yang besar, ada masalah yang berat, yang sekiranya jika orang lain tahu, itu akan merusak nama baik kita, simpen sendiri aja Bu. Kita curhatnya sama Allah, Zat yang maha menolong, Zat yang maha memberikan solusi, Zat yang maha menutupi aib kita. Kalau curhat sama Allah aman, insya Allah aib kita akan tertutup. Dan itu yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menutupi aib kita sendiri,
Kalau kita menutupi rahasia, menutupi aib diri sendiri, berarti kita masih punya rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman.